Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Ustadz Afrizal TW dalam KRPI, Kajian Ringan Penguat Iman. Teman-teman semua, bukankah kita sebagai seorang hamba sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita sebagai seorang hamba sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi terkadang ada di antara kita yang sudah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak melihat doa yang mereka pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang doa yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada jawaban lain yang harus difahami dengan baik? Ternyata ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang beribadah, dia mendapatkan pahala dari Allah. Dan ada satu hadis yang akan menjawab pertanyaan yang sering muncul di dalam benak kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin." Tidaklah seorang muslim yang ketika meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim." Selama di dalam doanya tersebut, selama di dalam permintaannya tersebut tidak terdapat dosa atau bukanlah doa yang memutuskan tali silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salah satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, yustajabulah. Allah Subhanahu wa taala akan ijabah terhadap atau dari permintaan seorang hamba tersebut. Ya, diijabah di sini dijelaskan oleh para ulama, diijabah di dunia. Hari ini, besok, beberapa hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, beberapa tahun lagi, artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Ijabahnya tersebut di dunia. Itu kemungkinan pertama. Kalau tidak berada pada kemungkinan pertama, dia akan masuk pada kemungkinan kedua. Yusrafu anhu su' mithlaha. Berkat permintaannya tertentu, Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah sesuai dengan permintaannya atau mendekati permintaannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hindarkan seseorang tersebut dari bahaya yang akan mengenai dirinya. Akan tetapi dikarenakan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hindarkan dia dari mara bahaya tertentu. Kalau tidak berada pada kemungkinan pertama, tidak berada pada kemungkinan kedua, dia akan mendapatkan kemungkinan ketiga. Apa itu kemungkinan ketiga? Yudakhar lahu yaumal qiyamah. Doa yang dia pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah tabung dan akan Allah berikan kepada seseorang tersebut, akan Allah konversi menjadi pahala yang begitu banyak. Jadi teman-teman, ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, selama di dalam permintaannya tersebut tidak terdapat sesuatu yang diharamkan, bukanlah permintaan atau bahkan dirinya bukanlah orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan sengaja, ya, maka doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah sia-sia. Sudah barang tentu, doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebut dengan ibadah. Ibadah itu ada adab dan tata keramanya. Salah satu tata keramanya yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya doa tersebut di dalamnya disebutkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalamnya disebutkan salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammadin." Setiap doa yang di dalamnya tidak disebutkan salawat kepada baginda dan keluarganya, maka doa tersebut akan terhalang. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita berjalan pada syarat dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.